Halo sahabat Kompas TV, saat ini saya lagi ada di Cikopo. Tadi saya habis diajak jalan-jalan, muter-muter, ngeliat pantauan udara pakai helikopter. Gimana sih kondisi di ruas tol di 4 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2022? Kita tanya langsung nih, saya nggak sendiri, saya ada bareng Pak Menhub. Halo Pak Menhub. Halo, Kompas TV. Ada Pak Dirgakum Korlantas. Halo Pak An. Saya mau ke Pak Menhub dulu. Pak Menhub, ini kan 4 hari jelang Lebaran. Tadi kita lihat dari pantauan udara sebenarnya lebih lancar ya Pak. Tapi tadi pagi sempat macet. Apa memang ada jam-jam tertentu Pak, jam rawan macetnya? Jadi saya bersyukur ya tidak ada kemacetan karena pada dasarnya hari ini adalah genap ya. Genap ya. Mudah-mudahan yang jalani yang genap sehingga ada penurunan tidak maksimal. Dan apa yang kita lakukan sesuai apa yang disampaikan dengan Kakor Lantas dan kami laporkan juga Pak Presiden bahwa 4 rekayasa itu kita lakukan secara bertahap, lihat situasi. Nah, kalau kita lihat dari udara tadi, maka yang baru dilakukan adalah kontraflow ya. Mungkin ganjil genap sudah berjalan sedikit ya, tapi one way belum dilakukan. Artinya arus yang dari timur itu masih terjadi. Nah, kalau kita bicara mengenai kemungkinan probabilitas, kita memang ada yang unpredictable, ada yang predictable. Yang predictable beberapa yang mengakibatkan kemacetan. Satu itu adalah di rest area. Terbukti di rest area 72 dan sekarang 8 terjadi suatu perlambatan. Yang kedua adalah pemudik yang berhenti di bahu jalan. Semalam itu sampai 2 lapis ya. Bisa jadi kemarin itu mereka dari Sumatera di sini udah capek. Karena dia langsung tol, mereka nggak mau keluar. Nah, mereka di situ. Nah, oleh karena mereka yang lelah itu sebaiknya masuk ke kota ya. Bisa dari mulai Cirebon, Brebes dan sebagainya. Sehingga kami himbau jangan melakukan istirahat di bahu jalan. Bahaya sekali. Selain mengganggu kelancaran lalu lintas. Itu kira-kira. Bahaya dan jadi bisa bikin titik kemacetan baru, betul ya Pak ya? Nah Pak, tapi di 4 hari menjelang Lebaran ini kan pasti jumlah pemudiknya sudah semakin meningkat. Kapan Pak prediksi puncaknya itu? Ya, kalau kita lihat sebenarnya prediksi kita mulai hari ini ya. Tapi mungkin puncaknya sekali itu besok. Ya. Karena semua sudah libur ya. Dan lebih convenient dan sebagainya, mereka lebih siap-siap ya. Tapi kita doakan walaupun puncak kita jangan sampai memberlakukan 4 rekayasa ini. Karena kalau 4 rekayasa ini sudah begitu macet. Tapi apapun kita selalu berkomunikasi, dan oleh karenanya pemirsa Kompas TV tolong sampaikan, lakukan apa yang disampaikan oleh Korlantas dan Kementerian Perhubungan. Kalau anda itu mendengarkan apa yang disampaikan, insya Allah perjalanannya menjadi baik dan overall menjadi tidak macet. Setelah 2 tahun nggak bisa mudik, sekarang pasti jadi momen yang ditunggu ya Pak? Ya, pasti pada nunggu semuanya gitu. Oke, betul. Nah Pak, kan sebenarnya pemerintah mengimbaunya jangan pakai kendaraan pribadi biar nggak macet. Terus juga apalagi kalau pakai kendaraan roda 2 janganlah pakai angkutan umum aja. Tapi kan kalau mudik gratis udah habis nih Pak. Terus juga bis banyak yang udah mulai susah nih cari tiketnya. Solusinya apa Pak? Tadi kan di Depok saya mengimbau 2 hal kan. Satu, saya minta mudik gratis ditambahin ya. Berapa jam saya telepon dapat 400 bis. Waduh, ya, bagus sekali. Nah, oleh karenanya kita minta itu dari BUMN semuanya ya. Saya minta kementerian dan lembaga dan swasta itu melakukan yang sama. Paling tidak untuk masing-masing warganya atau anak buahnya gitu. Jadi saya pikir mudik gratis itu luar biasa. Saya catat satu keluarga mereka bisa menghemat 3 juta. Kalau orang yang 5 satu keluarga. Lumayan sekali ya Pak, 3 juta bisa buat bekal di kampung halaman. Ya. Oke, Pak Budi, terima kasih. Saya mau ke Pak An dulu. Nah,
Iya. Pak Aan. Halo, apa kabar? Sehat Pak Halo, Aan? sehat. Pak Aan, kan hari ini diprediksi mulai masuk puncak arus mudik ya Pak ya. Iya. Nah, kalau dari Korlantas Polri, antisipasi macetnya gimana Pak? Ya, kita sudah antisipasi ya, kita jauh-jauh hari ya, kita sudah mensimulasikan, mensosialisasikan tadi 4 yang akan kita lakukan, mulai dari kontraflow, one way, ganjil genap sampai pembatasan sumbu 3 ke atas. Ini skema-skema ini hari ini dan tadi malam sudah kita berlakukan. Skema yang pertama adalah kontraflow. Semalam dari jam 8 sampai jam 8 pagi ya, kita lakukan kontraflow dari 47 sampai dengan kilometer 70. Nah, kemudian itu sudah cair ya, malam, siang, kemudian terjadi penumpukan kembali, terutama di menjelang rest area 57, rest area 86, dan rest area 102. Ini kita melakukan intervensi lagi, rekayasa lalu lintas, kontraflow lagi dari 70 sampai 105. Alhamdulillah, kalau kita lihat dari udara tadi, roda masih berputar, kecepatan juga masih cukup maksimal lah ya, kita lihat dari udara. Mudah-mudahan ini terus bisa dipertahankan. Amin. Pak, titik-titik yang rawan macet di mana aja sih Pak yang perlu diwaspadai pemudik juga? Nah, itu untuk di tol itu rest area. Rest area itu kita lihat selalu terjadi perlambatan karena ada beberapa pelaku perjalanan ini akan masuk sementara di kapasitas di rest area sendiri sudah penuh. Ini makanya perlu manajemen rest area ini kita batasi ya 30 menit. Kita woro-woro, kita ingatkan untuk segera keluar bergantian dengan yang lain. Kemudian kita juga mengarahkan kepada para pemudik ya dengan menggelar personil sepanjang menjelang rest area untuk meneruskan perjalanannya di rest area berikutnya. Begitu untuk titik yang trouble spot yang pertama, yang kedua bottleneck ya. Seperti di kilometer 37 ke 38 ini ada dari 4 menjadi 3. Itu tidak bisa dihindari ya, tidak bisa dihindari, sehingga kita melakukan kanalisasi sehingga perubahan dari 4 ke 3 ini menjadi smooth, tidak mengakibatkan perlambatan yang parah sehingga tidak terjadi stuck. Itu upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, Pak, kalau untuk di jalur arteri Pak, kalau macet gimana Pak solusinya? Saya kira sama ya. Arteri ini dampak dari tol juga akan terkena dampaknya. Artinya para pemudik yang keluar dari tol karena tidak sesuai dengan nomor polisinya itu akan melalui arteri. Di arteri sendiri kita sudah siapkan ya beberapa rekayasa lalu lintas ya. Mulai dari kontraflow sepenggal. Sama ya Pak? Ya sama, kontraflow, one way sampai pengalihan arus ke jalur arteri. Di jalur arteri juga sudah kita survei ya, petunjuk arah dan lain sebagainya, kemudian kualitas jalannya juga sudah cukup baik ya, bisa melalui tengah ya, melalui Jawa Barat, melalui selatan. Oke. Pak, kalau untuk arus balik kapan Pak prediksi puncaknya? Nah, kita prediksi tanggal 6 ya, 6, 7, 8 sampai 9 dini hari. Sampai 9 dini hari. Itu perkiraan kita ya, sehingga pada waktu tersebut, pada tanggal-tanggal tersebut kita akan melakukan rekayasa lalu lintas mulai dari kontraflow, one way, ganjil genap ya. Itu situasional. Oke. Ya. Pak, boleh dong Pak, kan kalau arus mudik ini sudah berjalan ya Pak, boleh Pak imbauan ataupun juga saran, rekomendasi lah buat para pemudik untuk nanti nih, untuk di masa arus balik apa Ya. Pak? Untuk arus balik kita menghimbau balik lebih awal ya, lebih awal, artinya bisa tanggal 4 ya, 5 itu bisa lebih awal kembali ke Jakarta ya, untuk menghindari puncak arus tadi tanggal 6, 7, 8. Kemudian juga atau balik lebih belakangan, terutama untuk anak-anak sekolah. Kalau nanti mungkin masih libur ya, itu bisa belakangan. Karena saya dengar ada yang sampai tanggal 12 liburnya, itu bisa anak-anak bisa belakangan. Kemudian yang kedua, itu tadi tidak berhenti di bahu jalan. Ya. Ini kita maklumi ya, panggilan untuk mungkin buang air, kemudian stamina yang sudah mulai menurun, terutama menjelang masuk ke Jakarta Cikampek. Ini merupakan titik lelah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ya di sini lelah ya. Nanti tapi kita sarankan apabila memang sudah terpaksa sekali, silakan keluar dari exit tol terdekat. Nanti ada rest area di luar tol, silakan
beristirahat ya 1,5 jam atau 1 jam. Setelah fresh kembali bisa masuk kembali ke tol. Oke, makasih banyak Pak. Oke, Semoga sehat makasih. selalu. Nah, sahabat Kompas TV, untuk nanti nih arus balik diimbau untuk menghindari tanggal 6, 7, dan juga 8 biar nggak kena macet. Kalau bisa lebih awal atau setelah tanggal 9. Buat sahabat Kompas TV yang juga lagi mudik, semoga hati-hati di jalan, semoga mudiknya setelah 2 tahun ini juga tentu menjadi momen yang membahagiakan. Hati-hati selalu, sampai jumpa lagi.